kalian harus teliti. Ya, jangan sampai nanti kamu ngelihat ya ini mah A bener, padahal hurufnya ada yang kurang, padahal hurufnya ada yang lebih gitu loh. Misalkan nggak ada off-nya, nggak ada sautnya misalnya, ya hati-hati ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pilihan ganda kepanjangan dari ASEAN, kamu bukan cuma menghafal kepanjangannya apa, tapi juga harus harus dilihat huruf-hurufnya itu benar atau lebih atau kurangnya. Ya, yang teliti ya. Terus yang sering keluar juga adalah tadi, ada berapa negara yang mendirikan negara ASEAN? Jawabannya adalah 5 negara itu. Negara mana saja kah? Filipina, Malaysia, Singapura, Iya. Nah, siapa yang mewakili Indonesia pada saat mendirikan negara ASEAN tersebut? ada Malaysia. Betul. Yang mewakili dari Singapura? Oke. Narciso Ramos dari daerah mana? Dari negara mana? Filipina. Nah, jadi bisa dibalik ya. Nanti siapa yang mewakili Filipina? Siapa yang Filipina diwakili oleh siapa? Ya. Jadi walaupun ditukar-tukar kalian harus bisa ya. Oke, stop dulu sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada? Cukup? Mau nanya sih Bu tadi, tapi jadi lupa Bu saya Bu. Ya udah ingat-ingat Ingatannya dulu. jadi hilang. Ya, bagian yang mana coba? Udah paham belum? Ngerti? Bisa? Bisa. Nah, Bu. iya. Ini kan yang di buku kan ini ASEAN beranggotan negara di Asia Tenggara. Ini kan ada 10 ya Bu negaranya. Betul. Tapi kalau yang mewakilinya itu kan cuma 5 Bu. Pinter, pertanyaannya keren banget. Untung inget ya, nggak jadi lupa ya. Ingat Bu. Ya, benar sekali Hilmi, cakep pertanyaannya. Bu, kok anggota ASEAN-nya kan ada 10 Bu, kenapa kok yang mendirikannya cuma 5? Yang 5-nya ngangguk-ngangguk doang kali Bu. Yang 5-nya mau ikut nggak? Ya, mau nggak? Nggak. Ya nggak? Iya gitu ya. Ya, oke. Jadi gini loh sayang, misalkan ya kamu misalnya punya perkumpulan sepak bola, kamu punya perkumpulan futsal misalnya. Nah, yang punya ide itu tadinya misalkan Risan sama Hilmi. Hilmi, kita bikin klub sepak bola yuk, kita bikin eskul sepak bola yuk, kayaknya nanti banyak deh yang ikut, katanya gitu kan, kata Risan, ayo. Nah, terus si siapa tuh, si Hafi denger, kata Hafi, aku mau dong ikutan, katanya gitu kan. Nah, terus Hilmi juga ngajak temennya yang lain, ngajak Fabian, kamu mau ikut nggak sama klub bola kita, gitu kan. Nah, coba teman-teman pikirkan, yang mendirikan klub sepak bola itu siapa? Bisa. Siapa? Berempat. Yang mendirikan. Sama Hilmi. Pinter ya. Yang punya ide awalnya itu ada 2 orang, yaitu Hilmi sama Risan. Nah, terus bagaimana dengan Hafi dan Fabian? Apakah dia termasuk pendirinya juga? Bukan, tapi dia adalah anggotanya yang mau ikut bergabung. Ya, paham sampai di sini? Iya. Nah, negara Asia Tenggara itu nggak cuma 10 nih, ada banyak. Tapi yang bergabung sama yang bergabung sama ASEAN itu baru 10 negara. Ya, yang lainnya belum bergabung. Ya, nah tapi yang mendirikan ASEAN itu asalnya hanya 5 negara. Kemudian negara yang lain, kayaknya seru tuh ikut ASEAN, yuk kita ikutan juga yuk gitu. Aku boleh nggak ikutan gitu, ya. Akhirnya masuk lagi Laos, masuk lagi Myanmar, masuk lagi Kamboja, ya, masuk lagi Brunei. Brunei deh jadinya. Iya ya Brunei ya. Jadi mereka tuh pada ikut bergabung sama ASEAN. Tapi pendirinya ada 5. Stop sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanyain? Tidak. Ngerti? Oke. Nah, teman-teman, tujuan dari jadi gini, tadi ya 5 negara yang mendirikan ASEAN itu mereka kan berunding ya, duduk gitu kan, duduk bersama berlima
menentukan namanya apa, terus tujuannya apa. Nah, ada yang tahu tujuan didirikannya ASEAN apa? Tujuannya Apa tujuannya? mempercepat pertumbuhan, kemajuan Mm-mm. sosial, dan Betul? perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Benar sekali. Jadi negara-negara ASEAN negara-negara di Asia Tenggara itu bergabung dalam ASEAN, tujuannya yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan di bidang sosial ya maupun di bidang kebudayaan. Karena di bidang di semua negara ASEAN itu mempunyai status sosial yang sama-sama negara yang belum maju. Jadi mereka bergabung untuk gimana ya caranya supaya kita jadi negara yang keren, jadi negara yang maju, ya. Nah, terus apalagi tujuannya? Pelihara pertambangan Betul, ya. pengunjung Iya, jadi tujuan dari didirikannya negara ASEAN itu yang kedua adalah memelihara perdamaian dan stabilitas. Kenapa harus perdamaiannya harus dipelihara? Emang ada perang? Enggak, ya. Justru sesama negara anggota ASEAN itu mereka sama-sama membuat kesepakatan supaya kita jangan berantem. Kita rukun aja supaya kita bisa maju bersama. Terus juga tadi karena makanannya sama, berarti bisa saling melengkapi kan. Misalnya, Malaysia, aku kekurangan padi nih, kirimin dong. Nah, ya. Nanti yang Singapura, Indonesia, aku kekurangan ini nih minyak nih. Kamu kan minyaknya banyak, kirim dong ke negara aku. Ya. Nah, jadi banyak keuntungannya menjadi negara anggota ASEAN. Terus di bidang pelajar juga banyak keuntungannya. Apa? Bisa? Pertukaran pelajar, ya. Jadi misalkan belajar Indonesia, belajar ke Singapura. Nah, karena di Singapura tuh apanya nih yang canggih, kita belajar di sana. Ya. Terus orang yang dari Thailand belajar di Indonesia, apa nih yang bagus di Indonesia? Jadi untuk memajukan negara Thailand. Nah, jadi saling bekerja sama untuk sama-sama memajukan negaranya. Oke. Nah, apalagi? Ada lagi tujuannya didirikan negara ASEAN? Ya, apa? Kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang teknologi. Betul, ya. Jadi misalkan saling melengkapi tadi ya sudah Bunung sampaikan. Nah, terus kira-kira mereka itu rapatnya didirikannya negara ASEAN organisasi ASEAN ini tanggal berapa sih? PPKI. Nah, sekarang PPKI Agustus. Tanggal? Agustus. Ya, silahkan digaris bawahi. 27. Silahkan digaris bawahi. Sudah? Udah, Bu. Oke, baik. Pengeluarannya masuk 20 tahun kemudian. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa lengkapi bacaan kalian ya di halaman 11 sampai halaman 14 ya. Jadi di sana itu menceritakan bagaimana kondisi negara-negara Asia Tenggara yang kemudian mereka bergabung menjadi sebuah organisasi ya. Ini kita kerjain kan Bu yang halaman 15? Tapi kerjakannya nggak sekarang. Jangan dikerjain, nggak boleh ngerjain. Kamu mau nggak dikerjain? Enggak. Bu, saya kasihan Bu sama PR dikerjain mulu kan. Ih, jangan dikerjakan. Bukan dikerjain, ya. Oke, nah nanti halaman 15-nya silakan kalian kerjakan. Boleh kalian menambah informasi dari Google, boleh. Ya, di sini sudah ada di buku, tapi tidak banyak ya. Jadi silakan teman-teman lengkapi dari internet, dari buku-buku yang ada di rumah kamu, boleh ya. Nah, berikutnya sekarang kita buka e-learning yuk sama-sama. Yuk. Di IPS ya, kita buka IPS-nya. Yang satu share screen dong Bu. Oke, aku buka dulu. Biar lebih apa nih? Lebih
Lebih berat badan, lebih Enggak, kalau misalnya mereka yang nggak bisa buka e-learning gitu, nggak lihat di Zoom. semuanya pada bisa buka nggak? Udah tampil belum? Yang IPS kan Bu? IPS? Ada yang ngerjain IPS. Dapat berapa, Mi? Saya dapat 80. Alhamdulillah. Berarti besok harus lebih baik lagi ya. Tapi yang IPA-nya saya dapat 100. Ih, subhanallah, mantap. Oke, tunggu. Mana ya IPS aku? Kalian udah ketemu ya? Kok aku belum sih? Tema 1. Iya, saya. Kenapa sih Bu nggak bisa 100 ya Bu? Bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa, Bu. 100 Bu. Karena Hilmi ada yang salah kali. Nggak Bu, tahu. kemarin saya yang IPA cuma 56 dapatnya. Oh, ada yang salah mungkin. Yang salah apaan? Ada yang salah? Enggak, maksudnya Bunda lagi evaluasi loh sayang. Maksudnya kalau misalkan memang ada kamu benar semua tapi nggak dapat skor maksimal, nanti aku cek lagi nih itunya, scoringnya. Ada yang salah nggak? Enggak Bu. Enggak, benar Nggak ada. semua. IPA. Ah, Oke, paling tinggi dapat 56 kan? paling tinggi. Nah, Ya, bukan maksudnya itu. Apanya? Dapat 56% doang. Oh, alah. Oke. Postes IPA kemarin nggak ada ya. Untuk persentase ya, Aira ya. Oke, nanti Bunung cek lagi ya. Baik, udah tampil belum? Udah. Kalian juga udah ketemu belum? Udah. Oke, nah sekarang yuk kita ke sini nih, eksplorasi. Kita akan diskusi ya. Yuk, silakan. Di sini ayo aplikasikan apa sih persamaan dari negara-negara ASEAN ya. Yuk, kita diskusikan di sini. Di sini ada tempat start discussion. Udah ketemu? ruang praktik kan Bu? Heeh. Nah, Nah, oke, yuk kita Mi, kamu di mana Mi? Forum diskusi Mi? forum diskusi. Di forum diskusi sini ada start discussion. Oke, bentar. Yuk, kita diskusi di sana yuk. Silakan. Nggak bisa Bu. Hah? Ruang kolaborasi. Jangan panik. Oke. Bisa? Ayo, Di sini kalian diminta. Nggak bisa? Nggak bisa. tampil. Bu. Belum dibuka deh Bu. Apa nggak tahu? Ini udah dibuka loh sayang, tanggal 2 Agustus. Nih, tuliskan 3 keuntungan negara ASEAN berdasarkan letak kondisi geografisnya. Yuk, bisa nggak? Nggak bisa. Oke, ya udah deh. Kalau nggak bisa berarti kita ngomong aja deh. Yuk, kira-kira 3 keuntungan negara ASEAN. Yuk, secara letak geografisnya. Silakan. Tadi udah sempat dibahas sedikit. Silakan. 1. Di negara ASEAN. 1. Letak geografis. Yo, kalau letak geografis itu berdasarkan letak dari negara-negara ASEAN. Kira-kira keuntungannya apa? Keuntungan letak Keuntungan negara-negara ASEAN berdasarkan letaknya. Tanahnya subur. Oke, betul. Tanahnya subur, sama-sama subur. Apalagi? tanahnya subur karena ini Letak geografis. letaknya di Betul. Terus? jadi letak tempatnya di area tropis, jadi tanamannya subur. Iya, hebat, keren. Satu lagi, ayo. Apa lagi ya?
Benar banget, benar. Terus, Bu, hahaha, air apa? tanahnya bersih dan cemar. Oke. Nah, kalau karena banyak yang menggunakan air yang dari tanah ya, tapi perlu teman-teman ketahui, Singapura itu termasuk negara ASEAN bukan? Masuk? Ya. Termasuk. Ada yang pernah ikut DLD dari Darbi? Enggak. Belum ya. Nah, kalau kalian pernah ikut DLD itu ke Singapura itu kita akan mengunjungi pabrik air minum yang ada di sana. Jadi di sana itu karena negaranya itu kecil ya, cuma memang teknologinya itu maju ya, makanya mereka terkesan sebagai negara yang keren gitu ya. Padahal dia nggak punya kekayaan alamnya nggak banyak, cuma memang dia itu orang-orangnya pinter-pinter, terus teknologinya juga keren ya. Jadi mereka itu sebenarnya nggak punya banyak air tanah loh Pak. Air yang mereka konsumsi itu justru air dari Laut. ya, karena negaranya dikelilingi laut ya, cuma karena mereka karena dia punya teknologi yang membuat air tersebut kemudian bisa dikonsumsi, bisa diminum ya. Nah akhirnya mereka tenang-tenang aja walaupun air tanahnya nggak banyak ya. Nah coba deh nanti kamu lihat ya negara Singapura seperti apa kondisinya ya. Gunung nggak mau kasih tahu semuanya, nanti kalian nggak belajar kalau kayak gitu ya. Kalian cari lagi yang lebih banyak lagi tentang si negara-negara Asia Tenggara. Oke? Siap? Oke. Iya. Oke, kenapa Ma? Ami? Saya mau keluar negeri, Bu. Boleh, kenapa enggak? Pokoknya mau lah. Iya, kayak Bunung ya. Bunung itu waktu apa ya? SD kayaknya. Iya, SD kelas 6 kayak kalian. Gunung itu menuliskan semua keinginan Gunung di buku diary. Biasanya anak-anak perempuan punya diary nih, ya nggak sih? Punya tapi udah hilang. Oh, kalau Gunung buku diary-nya nggak serius, nggak seimut-imut, nggak sebagus kalian. Pokoknya ada buku bekas atau apa bekas gitu ya, Gunung manfaatin. Jadi waktu itu Gunung pakai potongan-potongan kertas HVS yang udah nggak pakai, aku strapless itu aku jadiin diary. Nggak ada cakep-cakepnya kan? Nah, Gunung tuliskan di situ asal aja Gunung tuliskan. Gunung mau keluar negeri, aku mau pergi haji, aku mau umroh, aku mau kuliah S2, aku mau, semua aku tulis. Gitu. Ya, nah tahu nggak teman-teman? Setelah Gunung menikah, Gunung menemukan buku diary itu, terus aku baca. Ternyata dari yang sudah aku data itu, yang sudah aku tuliskan dulu waktu kelas 6 itu, ada beberapa yang sudah tercapai loh Kak. Padahal nggak sengaja. Ya, nah jadi tercapai apa aja Bu? Yang udah tercapai waktu itu kan tadi kan Bunung bilang ya Bunung pengen umroh, beneran loh Bunung umroh. Padahal Bunung nggak punya cukup banyak dana untuk bisa umroh gitu ya. Karena semua yang kita ucapkan, semua yang kita tuliskan itu adalah bagian dari doa. Mungkin pada saat Bunung menuliskan ada malaikat lewat ya, sama malaikat diginiin amin amin gitu ya. Benar terkabul. Ya, Bunung alhamdulillah sudah umroh, sudah haji, Bunung sudah keluar negeri seperti yang Bunung pengenin, Bunung udah kuliah S2. Pokoknya semua yang Bunung tuliskan itu subhanallah, sebagian besar sudah tercapai. Nah, jadi jangan takut bermimpi. Tuliskan apa yang kamu pengenin sebanyak-banyaknya. Dan kamu jaga buku itu. Ntar pas kamu udah gede, kamu lihat deh. Udah tercapai yang mana aja ya. Seru loh. Pesantren tercapai. Iya, saya mau. Tuh, ya. Semoga saya bisa ke Jepang. Amin. Tuliskan ya. Jadi jadi kalau misalkan nih kamu jangan bilang malaikat lagi amin-aminin tuh Bu. Iya. Pokoknya kalau ngomong yang baik-baik asal aja. Mudah-mudahan ada malaikat lagi lewat gitu ya, diaminin. Ya? Nah, terus kamu juga harus spesifik, harus jelas gitu loh. Jangan cuma ngomong gini. Oh kayak Hilmi tadi misalnya, aku mau keluar negeri, nggak jelas. Supaya jelas gimana? Kayak tadi Gunung, aku mau umroh. Kalau umroh berarti kemana? Arab. Nah, nggak mungkin kan kalau misalkan umroh ke Eropa, ke Disneyland, gitu kan? Ya, jadi harus jelas. Hilmi keluar negerinya mau kemana?
Mana Mi? Luar negeri. Kalau cuma mau keluar negeri, Allah juga bingung. Hilmi ini maunya kemana nih? Mau aku kirim kemana nih? Kata Allah. Malaikatnya juga bingung. Hilmi maunya kemana ya? Mau diaminin bingung. Hilmi maunya kemana? Ke tetangga, Bu. Tetangga sebelah Indonesia. Iya, jangan bilang begitu. Kalau ya Allah, aku pengen ke tetangga sebelah. Nanti kamu dianterin ke tetangga sebelah rumah kamu loh. Maka Bunung bilang kan, kalau doa, kalau punya keinginan, punya mimpi, itu yang spesifik, yang jelas. Kayak tadi Bunung mau, pasti Bunung akan dianterin ke Mekah dong. Ya kan? Masa ke Inggris. Nah, makanya Hilmi mau kemana? Bunung tanya. Saya mau ke Jepang. Nah, jelas itu tulis. Nah, jelas itu. Mau ke Jepang. Malaikatnya amin. Oh, Hilmi mau ke Jepang. Allah juga nganterinnya tahu. Hilmi maunya ke Jepang ya, dianterin Jepangnya nanti ke bagian Jepang. mana, Bu? Lautnya kali ya? Ya, entah itu bagian mana, pakainya udah jelas gitu loh. Pokoknya mau ke Jepang gitu kan. Kalau mau keluar negeri, ntar Allah lempar ke mana? Ke Afrika, salah. Ntar ya kan? Ntar Allah mau kirim ke negara Zimbabwe, salah. Udah luar negeri ya kan? Yang penting luar negeri. Nah kan, makanya yang jelas maunya kemana ya. Jadi teman-teman, cita-cita kalian pun juga harus jelas. Ya Allah, aku mau jadi tulis apa? Aku mau jadi guru, aku mau jadi dokter, aku mau jadi presiden. Tulis. Ya, tulis sebanyak-banyaknya keinginan kamu karena itu adalah bagian dari doa. Bunung sudah buktikan sendiri, ya. Jadi Bunung bukan mau tanya dong, Bu. Iya, Bu. Kan misalnya di luar negeri kan ada yang orang kulit hitam. Apa memang di sananya panas jadi kulitnya hitam atau apa misalnya dari sebelum keturunan tuh mereka putih terus kok tiba-tiba bisa hitam gitu. Oke, betul. Bagus sekali pertanyaannya, keren. Lu juga dari kecil nanyain itu. Terus udah dapet jawabannya belum? Belum, nggak ada yang tahu. Oh, loh kamu nanyanya sama siapa? Nanya sama diri sendiri. Ya. Say, sekarang itu udah zaman canggih. Hello, kalian tuh angkatan Mungkin karena ada milenial. kelainan genetik. Milenial. Harusnya udah nggak ada lagi pertanyaan yang tidak terjawab. Kamu tinggal buka Google. Kamu tinggal googling. Pasti semua ada jawabannya di sana. Ya. Nah, menurut ya kenapa Mai? Kalau apa ya? Pak. Ya. Ntar kalau ingat ngomong ya. Baik. Nanti kalau udah ingat ngomong ya, Bunung tunggu ya. Nah, jadi kata Hilmi tadi Bu, emang kalau orang kulit hitam itu berarti dia kegosongan apa Bu? Kebakar matahari terus gitu jadi gosong gitu. Emang dimasak gosong gitu ya. Nah, gini loh nih. Jadi ya Allah tuh menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya. Nah, bangsa-bangsa dan suku-suku tersebut diciptakan oleh Allah itu dengan keragaman yang berbeda-beda. Allah ada yang ciptakan berkulit putih, Allah ciptakan berkulit hitam, Allah ciptakan berkulit coklat, Allah ciptakan berkulit kuning langsat misalnya, ya. Jadi untuk orang yang berkulit hitam bukan berarti tadinya dia tuh kulitnya putih, cuma karena kelamaan kejemur matahari gitu ya, di pantai Sanur gitu ya, berjemurnya lupa nggak diangkat gitu ya, emang jemuran. Ya? Ini lagi tidur terus akhirnya gosong gitu, hitam ya enggak ya. Jadi warna kulit, kemudian semua organ-organ tubuh kalian tuh mata, hidung, telinga itu diturunkan dari gen. Masih ingat gen yang kemarin kita belajar tumbuhan? Ya. Nah, jadi gennya misalkan ayah kamu matanya sipit, mama kamu matanya belok. Mungkin kamu nanti matanya ada yang sipit ngikutin ayah, adik kamu ada yang matanya belok ikutin. Yang sipit sebelah belok. Oh, itu Allah menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna, ya. Kalaupun ada yang nggak sempurna, berarti itu sebenarnya bukan kekurangan yang Allah berikan, justru itu kelebihan yang Allah berikan, ya. Jadi kalau kalian melihat ada orang cacat, kok Allah kok tega sih nyiptain manusia cacat? Nah, apakah itu kekurangan buat orang cacat tersebut? Sebenarnya itu adalah kelebihan.
Coba, kalian kagum nggak melihat misalkan ada orang misalkan tangannya cacat yang sebelah tuh nggak ada jari-jarinya. Tapi coba kalian lihat, apakah dia tetap bisa makan? Bisa. Apakah dia tetap bekerja, tetap sekolah? Bisa. Bisa. Nah, kalian justru kagum kan melihat orang-orang yang seperti itu. Ih, keren ya. Dia nggak punya tangan yang lengkap aja, dia bisa nulis, bisa jahit. Aku yang tangannya lengkap, mungkin aku belum bisa jahit. Iya nggak sih? Iya. Iya. Tangannya gede sebelah gitu. Berarti kalau orang cacat kan kelebihan. Kalau kita kekurangan gitu. Nah, jadi kalau kamu mengalami suatu musibah, sebuah kekurangan ya, jangan anggap itu sebagai musibah, jangan anggap itu sebagai bencana, tapi jadikan itu sebagai motivasi kalian untuk bisa lebih baik, bisa lebih semangat. Kamu bisa bisa sama seperti orang-orang yang lainnya. Ya, kalau kamu udah punya kekurangan tapi kamunya nggak semangat, gimana kamu bisa maju? Misalkan nih, Hafi mah enak, matematikanya keren, dia mah jago, pinter, gitu ya. Bunung nggak tahu loh ya, ini cuma contoh ya. Alhamdulillah kalau memang iya, dan Bunung yakin sih semuanya jago. Emang ayam? Nggak suka. Ayam Nggak suka pusing. Nah, terus si Hilmi nggak jago misalnya matematika. Matematika mah susah gitu ya. Nah, tapi kalau Hilmi terus berpikir, susah, males, nggak bisa, ngapain belajar? Maju nggak? Kan ada kalkulator. Bisa maju nggak? Nggak bisa. Oke, katanya Hafiz, sekarang ada kalkulator. Pertanyaan Gunung, emang kalkulator itu bisa menghitung sendiri? Iya. Tanpa kamu pencet? Enggak. Nah, sekarang kamu punya soal. Pakai kalkulator tuh belum tentu benar, Bu. Ya iya, kalau kamunya nggak ngerti ya, misalkan harus ditambah atau harus dikurang, walaupun ada kalkulator, apakah kalkulator itu membantu kamu? Tidak. Enggak. Ya, itu hanya alat bantu untuk memudahkan pekerjaan kalian. Dia itu bukan alat sakti kayak Doraemon gitu ya. Sakti. Gak ada alat sakti ya. Semuanya tetap harus kamu pelajari. Ya, jadi kalau kamu merasa punya kekurangan, kalau kamu merasa aku nggak tahu Bu rumusnya, cari tahu. Cari di Google udah. Belajar. Gimana sih? Ya, intinya adalah punya kemauan, punya semangat. Kenapa, Mi? Ya, dulu saling dari kelas 1 sampai kelas berapa gitu. Dulu tuh saya keluar itu kalau MTK tuh dapat nilai tuh pasti jelek gitu. Nah, jangan bilang pasti. Nah, terus saya adalah les aja deh. Sekarang udah nggak ragu-ragu lagi. Iya, intinya kalian itu banyak berlatih, banyak belajar, bukan hanya matematika, semua pelajaran. Ya, apalagi sekarang kamu kelas 6. Dan dulu tuh masih ingat yang kelas 4 ya. Yang nilai jelek terus dibuang gitu. Nah, kan salah. Apa ya, kalau nggak salah Kenan kalau nggak salah dapat nilai 20 itu. Justru nilai jelek itu harus kamu tempel di kamar. Ya, jadi pengingat kamu, jangan 2 lagi, harus lebih dari 2, harus lebih baik dari 2 ini. Gitu ya. Jadi kalau zaman dulu tuh kata ibunya tuh dia tuh kalau zaman dulu nilai tuh cuman 0 sampai 5 doang gitu ya, Bu. Oh. Gak tahu deh, waktu zaman Bunung sih udah ada 100, sudah ada 10. Ya, oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah diskusi tentang negara ASEAN ya. Ada 5 negara yang mendirikan, kepanjangannya sudah, terus perwakilan dari tiap negaranya sudah, tujuan didirikan negara organisasi ASEAN-nya juga sudah. Sekarang Bunung mau beralih ke PKN nih. Siapa yang sudah lihat PPT PKN? Udah ngerjain pretest, udah ngerjain ini. Tunggu deh, kok ini kenapa ada Habibie ya? Apa Bunung yang salah ya? Enggak kan? Belum kan? Habibie. Tunggu. Jangan-jangan. Oke. Aku nggak admit ya Habibie, maaf ya, karena belum waktunya. Oke, baik, yuk kita lanjutkan. Teman-teman, lambang negara Indonesia apa?
Merah putih. Garuda. Lambang negara Indonesia. Merah putih. Pinter. Garuda Pancasila. Garuda Tadi itu saya benar. ngomong Garuda. Benar. Ih, jangan galau. Pede. Ya, Bunda kan bilang, enggak, kalau sekalian semua ngomong itu enggak ada yang salah. Yang salah ada yang tidak ngomong. Ya, oke, lanjut. Tadi lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, Pancasila, apa sih artinya Pancasila? Oh, tadi Pancasila. Panca Satu. artinya panca artinya pinter. Panca artinya 5. sila itu Dasar. Pinter Vina. Jadi panca itu 5, sila itu dasar. Berarti kalau Pancasila jadinya 5 dasar. 5 dasar. Nah, sekarang tadi kok Bu, panca artinya apa, sila artinya apa? Emang itu Pancasila bahasa apaan sih? Sanskerta bukan. Pinter, bahasa Sanskerta. Dia belajar dari Rasyad loh. Wes, keren. Kenapa? Rasyad, Oh, Rasyad suka ya pelajaran Pancasila? Rasyad bilang kalau ada Pancasila, bahasa kita gitu. Subhanallah, Rasyad menginspirasi kalian ya, keren. Semoga kalian juga bisa menginspirasi yang lain dong, ya. Umurnya berapa sih? Nggak tahu. Bunung nggak tahu sayang. Bunung belum kalian aja Bunung belum lihat tanggal lahir kalian karena Bunung minta ngumpulin kakak sama akte belum kumpul juga. Jadi aku ada yang ngaku. Bunung nggak nyebut nama loh ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, jadi sama seperti ASEAN itu, Pancasila juga disusun bukan sama satu orang. Ya. Sama Jadi, 3 orang. Iya betul sekali. Yang punya ide membuat dasar negara Pancasila itu ada 3 orang. Siapa sajakah mereka? Soekarno, Muhammad Hatta, betul. Satu lagi. Ini apa namanya? Waduh, lupa. Itu namanya satu lagi tuh. Ketahuan kan belum baca buku padahal semuanya ada di situ. Udah lupa tadi pagi tuh. Oke, buka lagi deh kalau lupa. Gak usah dipaksa. Muhammad Yamin. Pinter salahnya. Bener deh. benar ya. Jadi sayang, Muhammad Hatta itu tidak termasuk yang punya ide untuk membuat dasar negara, ya. Jadi yang benar adalah 1. Siapa? Soekarno. 2. Mr. Supomo yang ketiga. Muhammad Yamin. Wih, Hilmi keren. Untung nggak buku tema 5 kan? Gubrak. Ya, nggak ada di sana. Iya, sama kayak ASEAN tadi. ASEAN anggotanya ada 10, tapi yang mendirikan awalnya itu hanya 5 negara. Nah, sama seperti Garuda Pancasila yang punya ide ya menggagaskan Pancasila itu ada 3 orang. Ulangi lagi tadi siapa? Soekarno. Mr. Supomo. Iya. Sama Muhammad Yamin. Nah, pintar ya. Jadi usulan dari ketiga orang tersebut kemudian didiskusikan, jadilah seperti yang ada sekarang di sila-sila dalam Pancasila. Ya, coba Hilmi, kamu lihat di halaman berapa nih? Di halaman 24 sama 25. Oke, pintar. Ada yang udah ketemu halaman 24-nya? Udah. Oke, pertanyaan dulu coba. Dari usulan ketiga orang tersebut, astagfirullahaladzim, udah PAI ya sekarang ya? Aduh, Bu. Ya, Ibu mah. Belum sampai lupa, keasikan nih diskusi sama kalian. Ya, Bu. Baru tadi Bu ini udah nggak kerasa loh.
makanya open mic jadinya seru, bisa diskusi, ngobrol ya kan? Bentar. Pak Udi, aduh, belum lupa, maaf. Kita belajar sampai jam 9 aja, Bu. Iya nggak bisa begitu, Pak Udinya nanti jam 9 ngajar di kelas lain lagi kali. Atau kan nanti ya, kita lanjutin lagi ya, habis Pak Udi ya diskusinya. Di saat lagi Ini ya, Bu. Itu apa, Mai? Aku nggak kelihatan. Link Zoom. Oh, link Zoom. Ini link Zoom-nya. Salah, bukan sayang. Bunung salah kamar. Kira ini link Zoom PAI. Iya, salah kamar deh. Bunung. Bentar ya. Oke. Duh, lagi seru nih padahal. Tadi ya, habis Pak Udi tanggung. Yang Pak Udi. Di buku yang kemarin kalian dapat, ada buku PAI nggak di sana? Nggak ada ya? Oke. Tapi kalian udah lihat PPT-nya kan? Udah. Oke. Dari PPT itu aja cukup. Ingat kuncinya. Open mic, ngomong sebanyak-banyaknya, mau bener salah urusan nanti. Yang penting berani bicara dulu ya. Sama siapapun, Pak Eko, Bu Uci, Pak siapa lagi, Pak Tarjudi, Guru BBK ya. Kalian harus berani bicara, sampaikan apa yang kalian rasakan. Ya, karena kalau misalnya kalian nggak ngomong, bu gurunya nggak tahu kamu ada masalah apa, ya. Justru kalau kamu bicara, jadi kan nanti dibantu mencari solusinya, ya. Mudah-mudahan kita doakan ya, Risan baik-baik saja. Terus besok bisa. Kenapa sayang? Risan kenapa ya, Bu? Nggak tahu, mungkin karena awal pagi harinya di rumah mungkin ada sesuatu yang kurang. Istighfar. Sayangi temanmu. Ya, kita harus saling mendukung. Saya yang paling terkejut tuh ya, yang apa ya? Tadi yang mus dipegang Bob itu dia pakai HP atau laptop tuh Iya ya. Jadi nanti teman-teman boleh ya Wapri Risan ya beri semangat, kasih motivasi supaya besok bisa tepat waktu, terus sudah sarapan, sudah rapi, bukunya sudah siap ya. Dibantu ya. Fabian belum sembuh ya, Bu? Apanya? Fabian itu sudah mendingan kok, sudah berangsur-angsur sembuh. Kemarin mamanya atau ayahnya juga WA Bunung, katanya hari Senin kemarin gitu ya, udah mau mulai masuk, tapi ternyata belum bisa bergabung. Jangan-jangan mungkin belum terlalu baik kondisinya, jadi belum bisa bergabung sama kita. Mudah-mudahan sih besok udah bisa bergabung ya, jadi bisa lebih seru lagi diskusinya, ya kan? Amin. Ini Pak Udinya mana? Udah ya lanjutin aja. Ayo. Tapi tak kalau Pak Udinya datang stop ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, sekarang kamu lihat deh usulan dari Muhammad Yamin. Kamu baca deh. Ada yang sama nggak sih sama yang di yang di Pancasila kita sekarang? Mirip-mirip. Tuhan yang Maha Esa. Persatuan Indonesia. Ada yang sama nggak? Rasa kemanusiaan. Sama nggak? Ada sosial. Mirip-mirip sama yang di Pancasila sekarang nggak? Mirip sekali. Mirip ya. Sekarang coba lihat yang punya Mr. Supomo deh. Kalau menurut saya sih paham kesatuan, agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisasi negara, hubungan antara bangsa dan bersifat manusia. Oke, sekarang lihat yang punya Insinyur Soekarno. Persatuan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Oke. Nah, menurut teman-teman, Pancasila yang ada sekarang itu
lebih mendekati idenya siapa? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin, betul. Taufik datang. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, selamat belajar PAI ya. Bunung tinggal dulu ya. Dadah. Oke, Bu. Makasih, Bu. Enggak, Bunung mau sholat Kira duha. sih ya. Bunung belum sholat duha, maaf. Iya. Oke, ini sudah hadir semua, Nak? Yang Beneran? satu Kok dua. baru 2 5 orang. soalnya nih? 2 Ya orang. ada 2 orang, yang satunya sakit, yang satunya lagi Enggak tahu. Depresi. Hah? ya tadi mungkin diingatkan gunung terus jadi sakit kepalanya. Oh, berarti dua-duanya sakit ya? Berarti ya? Enggak, Iya. yang satunya enggak sakit. Oh, Tadi yang masuk, satunya nggak tadi sakit. masuk. Oh, gitu. Tadi. Iya, dia nggak sakit cuma karena diingatkan jadi sakit gitu kan? Siapa aja? Siapa aja? Fabian Fabian sama Sa- Risan. sama Risan. Fabian. Yang Hmm. Marisa. siapa itu? Itu tadi sampai dibanting itu ya laptop atau HP itu sama Risan tuh. Takut. Oke. Iya, Nak. Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir Ayat li amri wahlul 'uqdatam min lisani lisan yafqahu qawli. Amin. Ya. Amin. Alhamdulillah ya, akhirnya kita bertemu lagi nih ya. Ya, Udah berapa bulan ya kita tidak bertemu ya? Lama juga kayaknya ya. tapi kalau menurut saya baru kemarin, Pak. Baru kemarin ya? Iya. Kita kan kasih Oh iya ya. Enggak, sebelum manasik itu. Masih cuma cukup lama ya. Oke, biar apa namanya, tambah semangat nih, kita akan bermain dulu nih. Yeay. Ya, fokus ya kalian nih, kata kuncinya nih. Fokus dengan apa yang Bapak main. Saking fokusnya tuh begitu tuh ya. Goyang-goyang deh. Dengan apa yang Bapak ucapkan. Ya. Siap? Siap. Kalau Bapak bilang ini, kamu jawab 1. Ini 1. Pernah main, Pak? Yang ini Pernah ini, Pak. pernah. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. gitu ya. Udah ngerti langsung. Ya, karena bener nih, berapa coba. bulan. Coba. Yang ini 2. 1 apa 2 ya? 2, Pak. 2. Ini 1. 1. Ya main. Yang itu udah ini? fokus lain. yang ini 3. yang ini 2. Yang ini 2. Yang ini 2. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Wah, kalian hebat nih ya. Jadi udah tahu banget ya permainan. Belum ya. tahu banget. Nah, pokoknya fokusnya dengan yang diucapkan. Ini berarti kamu ucapkan aja 1, walaupun jarinya 2, walaupun jarinya 3. Ini. Yang ini kamu ucapkan 2, yang pakai yang gitu. Ya, berikutnya kalau pakai kalau gitu ya. Kamu ucapkan 3. Kalau yang Iya. Oke, bareng-bareng ya. Bareng-bareng jawabnya ya. Oke. Yang ini 2. 2. Kalau yang ini 3. 3. Ini 1. oh, gitu. Benar ya. Sekarang ya. Nanti Yang lain dong, Bapak Pak, tantang lagi, ada permainan lagi nanti nih di akhir pembelajaran ya. Kalian siap-siap aja tuh ya. Tuh. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu nggak pembelajarannya apa ya hari ini? Oh, ini Pak, saya udah tahu. Bendanya saling menghormati. Wah, benar ya. Berarti Hilmi udah buka e-learning nih. Pasti. Ya, pastinya gitu kan.
Coba siapa lagi yang Surah sudah buka? Al-Kafirun. Sudah. Oh, sudah ya. Aira juga, Mai sudah, Ina sudah. Hafiz sudah belum? Saya nggak sempat, Pak. Kenapa tuh? Kemarin buka e-learning, terus pagi-paginya bangunnya kesiangan. Oh, jadi nggak sempat ya. Nah, ini harus Kenapa tuh nggak sempat, nak, Hafiz? Bangunnya kesiangan. Enggak, Kan yang bisa semalam, selesai yang belajar. Semalam buka ini yang pelajaran tematik. Oh, yang lain ya, udah keburu ngantuk ya. lupa deh, saya sudah tadi. Nah, ini harus pintar-pintar ya ngatur waktunya, nah ya. Kalau perlu jangan pas malam dibuka, bagusnya sih sore habis sholat asar tuh buka tuh. Dibuka, jadi kalau ada yang belum tuntas bisa dilanjutkan pas malam ya. Habis tilawah terus dibuka tuh. Nah, pretestnya udah dikerjain belum? Sudah. Ada pretest, kemudian ada post test. Tapi kalau post test itu nanti bisa dikerjakan pekan ini atau pekan depan ya. Tapi paling tidak pretestnya dulu nih kamu kerjakan ya. Kemudian pretest itu tidak bisa dikerjakan kalau belum buka video, belum buka PPT ya, gitu ya. Aturannya ya sekarang ya. Jadi oke, sekarang nih Bapak mau tanya nih karena hampir semuanya ya kecuali Hafi sudah buka PPT video. Nih Bapak mau tanya. Surah Al-Kafirun artinya apa sih? Orang-orang kafir. Ya iya, Orang kafir. ya gampang banget tuh pertanyaannya ya. Surah Al-Kafirun ada berapa ayat sih? Ya. 5. Ada 5. 6. Nah, 5 apa 6? Nah, ada 6 ayat, ada 6. Posisinya dalam Al-Qur'an urutan keberapa tuh? 109. 109, keren ya. 109. Sekarang dia termasuk, kamu tulisan nih, bisa nggak annotate? Bisa ya? Bisa. Coba nih annotate-nya. Kamu tuliskan. Jangan dijawab langsung ya, pakai annotate. Dia termasuk golongan surah apa? Golongan. Surah Al-Kafirun termasuk golongan surah apa? Gimana sih anaknya? Termasuk golongan surah apa itu surah Al-Kafirun? Makkiyah apa Madaniyah tuh? Cuma 2 tuh kalau Makkiyah. Ditulis dong, tulis. Nah, gitu nggak sih tulisannya? Mae sudah menjawab Makkiyah. Kemudian ada Aira, Makkiyah. Oke. Jawabannya benar. Ada yang tahu nggak kenapa surah itu digolongkan surah Makkiyah? Karena turunnya di Mekah. Karena turunnya di Mekah. Tadi siapa ya jawabnya? Hafi. Wih, Hafi, keren Hafi. Jawabannya betul sekali. Nah, karena turunnya di Mekah. Atau ada lagi tuh penjelasan yang lain tuh. Kenapa diturunkan? Kenapa surah itu dinamakan surah Makkiyah? Ada yang tahu? Karena turunnya di Mekah atau karena diturunkan Di Mekah. Sebelum Nabi Muhammad ini apa namanya? Perjalanan. Iya, melakukan perjalanan atau hijrah ke Madinah. Betul sekali ya. Oke, sekarang nih pertanyaan berikutnya nih. Ya. Kalian tuliskan sebab turunnya surah Al-Kafirun. Apa sih penyebab turunnya tuh? Apa sebabnya
Allah menurunkan surah Al-Kafirun? Ayo. Hai, Kak. Oke, siapa yang mau atau yang berani baca ayat pertama dengan artinya? Silakan. Belum ada yang bisa nih? Sabar Pak, sabar Pak. Sabar. Gitu. Kenapa? Apa sebabnya? Mengingat ya. Oke, boleh. Atau langsung deh, langsung ya dijawab ya. Langsung dijawab. Nah, tadi langsung aja yang udah bisa silakan. Kenapa Allah menurunkan surah Al-Kafirun? Ayo. Karena orang-orang kafir Menolak ajakan dari Rasulullah. Menolak ajakan Rasulullah. Iya, masih ada kelanjutannya tuh. Masih ada kelanjutannya, tapi udah mendekati tuh jawabannya tuh. Nah, pertanyaannya Pak. Kenapa Allah menurunkan surah Al-Kafirun? Apa sebab turunnya? Kaum Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad. Ya bisa ya. Itu bagian dari jawaban. Jadi karena orang kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah berhala. Karena ini Pak, karena kaum Quraisy selalu mencari cara untuk menentang dan menghambat Rasulullah dalam menyebarkan ajarannya. Iya. Kemudian lanjut lagi tuh, masih ada cerita berikutnya tuh. Tapi terakhirnya begini nih Hilmi ya. Itu jadi bagian dari sebab turunnya juga Hilmi, benar. Jadi tapi intinya karena segala tawaran kepada Nabi ya, ditawari Nabi kekayaan sama orang kafir Quraisy, tapi syaratnya Nabi berhenti menyebarkan agama Islam. Nabi menerima enggak? Enggak. Tidak, karena tidak menerima ditawari lagi tuh Nabi jadi raja. Kalau mau menjadi raja, orang yang paling terhormat di antara kita angkat engkau ya Muhammad. Nabi mau enggak? Enggak. Enggak mau, karena syaratnya harus berhenti menyebarkan Islam, menyampaikan agama Islam. Karena semua tawaran ditolak sama Nabi, akhirnya orang kafir bersedia menyembah Allah. Ya, bersedia menyembah Allah, tapi syaratnya adalah Nabi Muhammad juga bersedia menyembah patung, berhala. Gitu. Jadi tahun ini orang kafir menyembah Allah, tahun depan Nabi Muhammad menyembah berhala gitu. Tukeran gitu. Nabi mau nggak kayak gitu? Enggak lah. Nggak mau lah, tidak boleh. Ya. Sama aja bohong. Tidak boleh, iya. Ya, tahun ini sholat, tahun depan ibadahnya di gereja gitu, ganti tahun ganti ibadah, tidak boleh ya. Nah, karena tawaran itu Allah kemudian menurunkan surah Al-Kafirun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu dia. Jadi katakan wahai Muhammad kepada orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'budu. Ya, artinya dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Kemudian wala ana abidum ma'abatun, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima sama dengan ayat ketiga tadi. Ya, dan ayat terakhir
lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, ada yang tahu maksudnya nggak? Ada yang tahu maksudnya? Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ada yang tahu nggak itu maksudnya? Nah, ayat ini menjelaskan tentang toleransi beragama. Nah, jadi Nabi Muhammad ya cukup menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya. Terserah umatnya mau masuk Islam apa tidak. Gitu. Ya, tidak boleh dipaksa, ya. Ya, untukmu kalau kamu menganggap agama kamu benar, ya silakan. Ya. Lakukan sesuai dengan keyakinan kamu. Ya, tapi kami ya, saya yakin bahwa agama saya yang benar. Ya, itu namanya toleransi beragama ya, saling menghargai, tidak boleh mengganggu. Nah, itu sebab turunnya surah Al-Kafirun. Ya. Jadi diajak Nabi Muhammad untuk menyembah berhala ya. Orang kafir juga bersedia menyembah Allah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke permainan nih? Bapak akan tantang kalian dengan permainan ya. Permainan apa tuh? Nah, ada dong ya, bentar ya. Nah, kemudian Bapak akan sampaikan kalian juga kan pertemuan berikutnya nanti masih bahas tentang ini ya. Tentang arti surah Al-Kafirun. Nanti boleh dihafal-hafalkan artinya ya. Biar pertemuan berikutnya bisa lebih cepat kita nih ya. Kemudian kita akan bahas juga nanti pekan depan kandungannya tuh ya. Surah Al-Kafirun. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan bermain nih. Nah, ini dia. Sudah terlihat? Sudah. Tebak tanggal lahir. Apa tuh? Iya, boleh tanggal lahir atau boleh kalian milih satu angka. Pilih satu angka di sini. Tapi jangan disebutkan, dalam hati aja. Oke. Nanti Bapak menebak. Ya. Siap? Siap. Siapa yang mau duluan? Milih. Saya mau. Siapa tuh? Mae. Mae. Ya. Oke, Mae, silakan pilih. Iya. Terserah mau pilih angka berapa dalam hati, jangan bilang-bilang ke kita ya. Nanti Bapak tebak. Nah, ini kan ada kotak ya. A, B, C, D, E ya. Ya. Kotak A 1 sampai 7 batasannya tuh. Ke bawah batasannya 7 sampai 29 gitu. Oke, Mai. Oke. Di kotak A ada nggak yang kamu pilih? Ada. Ada. Kotak B? Ada. Ada. C? Ada. Wih, banyak banget. D? Nggak ada. Nggak ada. E? Nggak ada. Nggak ada juga. Oke, sepertinya Mae memilih angka ya, sekitar angka-angka 1 sampai 10 nih ya. Waduh. Oh, iya. Tepatnya di angka 7 kayaknya. 7, benar? Betul. Betul, Kak. Bisa? Oke. Oh, bisa dong. Ya. Orang kedua nih, boleh nih. Siapa nih? Saya Pak, saya. Satu lagi ya, karena waktu tidak memungkinkan kalau main semua nih. Hilmi, boleh pilih salah satunya. Salah satu angka. Sudah? Udah. Oke, di kotak A ada nggak? Ada. Ada. A. 2. 2 lagi. B. Kotak B. Nggak ada. C. Ada. D. Ada. D nggak ada. Oh, D nggak ada. Di D ada. Ada.
Ya. Di E? Di E ada. Ada. Oke, wah ini kayaknya angka besar ya kayaknya nih ya. Oke. Sepertinya angka yang dipilih Hilmi itu dekat-dekat angka 30 nih. Mendekati angka 30. Ya, Wi. 29. Ya, benar nggak? Bener, Pak. Oh, benar, Udah tahu, Pak. Oh, tahu. Tanggal lahir saya. 29. Gitu deh ya. Oke, cukup ya. Cukup ya. Oke, Bapak ingatkan lagi nah ya, e-learning-nya ya yang belum. Ya, kemudian pretestnya juga yang belum mengerjakan ya, nanti silakan dikerjakan ya. Biar kalau apa namanya dikerjakan dicicil gitu, dia tidak numpuk nanti ya. Numpuk, jangan sampai nanti mau MPR baru dikerjain semua. Waduh. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan, Nak? Sebelum kita tutup? Tidak ada ya. Nah, ini sebenarnya sayang nih kalau ada yang tidak masuk ya. Tadi temannya tuh. Oke. Iya. Bonong? Ada Bonong? Bonong. Hadir. Bonong. Ah iya, Aku Bonong. nggak kemana-mana kok. Aku dari tadi Iya. duduk di sini aja. Lagi Iya, Pak. perhatikan kita berarti Bonong ya. Iya. Mau lihat nih si Hilmi kalau belajar gimana ya? Oh, Enggak keren kok. Bu. Udah buka dia, Bu. E-learning-nya udah buka. Oh, udah dong. Udah. Anak-anak ini Nina ini keren-keren loh, Pak. Udah dong ya. Diskusinya keren, akses e-learning-nya apalagi. Nah, iya ya. Mudah-mudahan bisa konsisten ya. Amin. Sama terus begini ya. Wah, Amin, ya Allah. handphone buat kalian itu. Mantap. Oke ya, Kelas terima kasih 6, ya. teman-teman ya. Terima Sama-sama, kasih. Bapak. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Udi. Sama-sama Bu. Bapak pamit ya. Ya Pak. Oke. Dadah. Ya udah hilang. Baru mau dadah. Sudah hilang. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita baru sampai di halaman 24. Ya, kita ulangin sedikit. Jadi, yang mempunyai usul untuk mengisi atau merancang isi dari Pancasila itu ada berapa orang? 3. 1? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. 2. Mister Soekarno. 3. Insinyur Soekarno. Nah, jadi yang mempunyai usul dasar negara tadi ada 3 orang. Nah, tapi bukan mereka 3 orang itu yang menentukan. Nah, ada lagi sebuah panitia yang disebut dengan, ada yang tahu? Ada sebuah panitiaan yang memutuskan. Jadi sila Pancasila itu yang ke-1 ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang ketiga itu. Nah, betul sekali. Jadi dibentuk kepanitiaan yang disebut dengan Panitia 9. Kenapa disebut Panitia 9? Ada 9 orang. Ada 9. Gampang kan? Kenapa disebut Panitia 9? Ya iya, orang-orang ada 9. Iya kan? Gampang. Jadi siapa bilang pelajaran itu susah? Nggak ada. Yang susah yang nggak belajar. Ya. Nah, jadi tadi Panitia 9 itu baca-baca nih. Oh, si Muhammad Yamin isinya ini. Oh, Supomo usulannya gini. Oh, Soekarno usulnya ini. Nah, yuk. Kita simpulin yuk. Enaknya nih pasal ke-1 apa ya? Nah, apa hasil keputusannya? Yang ke-1-nya apa bunyinya? Yang sudah disepakati. Emang yang sudah disepakati oleh Panitia 9? Nggak tahu. Apa yuk? Hah? Iya, terus. Kewajiban dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemula. Betul sekali. Sila keduanya udah sama belum sama Pancasila yang ada sekarang? Dan beradab, 3 Udah. Pusaka Indonesia, 4 kerajaan Ada. kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang beda sama Pancasila sekarang yang sila keberapa? 1. Sila ke-1. Nah, jadi panitia 9 itu akhirnya memutuskan ini loh isi Pancasila tuh ya. Udah jadi tuh. Nah, tetapi ya setelah ini disusun ya, akhirnya kan namanya udah selesai, berarti udah bubar dong. Nah, Udah bubar. panitia apa namanya? Akhirnya si BPUPKI itu dibubarkan dan dibentuklah PPKI. Tanggal berapa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? 20 PPKI didirikan, dibentuk tanggal 9 Agustus 9 Agustus. Pinter Kakak Mai. Nah, PPKI itu tugasnya ngapain sih? tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan mengembangkan dasar negara dan UUD 1945. Nah, kalian udah pernah belajar ini kan di kelas 5? Nah, kayak misalkan deh gini, misalnya kalian mau perform nih, kelas Mina nanti perform ya di panggung gitu ya. Nah, pasti kan kalian bikin kepanitiaan kan? Nah, apalagi ini mau memerdekakan bangsa Indonesia, masa nggak ada panitianya gitu kan? Nah, akhirnya pas Indonesia mau merdeka itu didirikanlah sebuah organisasi atau sebuah panitia yang disebut dengan BPUPKI. Apa itu kepanjangan BPUPKI? Badan Pemeriksaan U-nya? B-nya badan, U-nya? Bilangin Pak Heru nih, kalau lupa kelas 5 nih. Ayo. Tadi kan Jadi pas Indonesia mau merdeka itu dibuatlah kepanitiaan untuk menyelenggarakan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI. Jadi badan ini yang mempersiapkan nih apa saja ya yang sebuah negara merdeka itu harus gimana sih, apa aja sih yang harus disiapin gitu ya. Kayak kalian mau perform nari, apaan aja sih yang mau disiapin? Oh, kostum. Apaan aja yang mau disiapin? Oh, itu aksesoris misalnya. Sama. Kayak waktu Indonesia mau merdeka juga begitu ya. Kenapa sayang? kalau waktu 17 Agustus tahun depan ada kira-kira maksudnya waktu 1946 ada nggak tukang jualan bendera? Tukang jualan bendera ada. Berarti udah. Ini ya, Iya. Sejak tukang jualan bendera sampai sekarang ya. Dan anehnya ya, setiap mau 17-an kita beli bendera. Berarti bendera yang kemarin-kemarin tuh kemana ya? Iya Pak, iya ayo. Aneh kan? Burung juga heran, Burung beli lagi buat dipasang. Padahal yang dulu udah beli kan? Kemana ya? Aduh. Saya mau nanya deh Bu, misalkan kalau kita jatuh gitu, jatuh ke bawah, ya jatuh Ya ke bawah nih. Terus? Jatuh kita ke bawah ya, terus Iya, ditegesin lagi. kita berdarah. Nah itu tuh dulu tuh saya benar-benar udah dari umur berapa sampai umur 5 tahun itu saya sampai pas saya sampai saya berdarah tuh saya nyari kulit yang bekas berdarahnya itu. Itu dari saya umur 1 tahun sampai umur 5 tahun itu saya nyari nggak ketemu. Terus jawabannya udah dapat sekarang? Belum. Ada yang bisa bantu jawab? agak tahu juga. Nggak tahu juga. Oke, baik. Burung bantu ya. Jadi gini loh sayang, coba deh kamu lihat kulit kamu. Ya, kulit kamu ini sebenarnya ini terdiri dari beberapa lapis kulit. Berarti kulit itu tipis banget kan? Ya kan, tipis sekali gitu kan. Nah,
karena saking tipisnya kalau misalkan dia terluka, apalagi misalkan laki-laki nih biasanya main futsal terus dengkulnya tuh keserot aspalnya lapangan. Coba bayangin, kulit yang tipis ini keserot lapangan seperti kayak es batu buat bikin es serut. Iya nggak sih? Ya kan? Iya. Nah, dia kan akhirnya kan akan terkoyak, akan terkelupas. Nah, kalau kamu cari kulitnya itu ada di mana, itu nggak akan ditemukan. Kenapa? Karena dia itu kulit yang sangat tipis. Jadi kalau terkoyak ya, misalkan kayak balon deh. Balon. Bukan. Kalau misalkan balon nih, kalau misalkan gimana ya Bu ngomongnya ya? Tadi mau ngomong jadi lupa deh dihubungin sama balon. Nah, balon kalau ditiup itu kan melar ya. Iya. Nah, tapi kan kalau misalkan dia peletusin kan dia langsung mengkerut gitu kan? Iya. Nah, sama kayak kulit. Jadi kalau misalkan dia luka, maka kulit yang ari yang paling tipis yang luarnya itu dia akan mengkerut. Gitu. Nah, karena mengkerut jadi bergabung jadi karena lapisannya tipis banget seolah-olah itu kulitnya hilang gitu padahal enggak. Ada di situ cuma karena kulitnya sudah kegeser, dia jadi menumpuk dan kadang kalau misalkan luka nih, berdarah bundar gitu ya, nanti di luar-luarnya tuh akan hitam kan warnanya. Iya. Nah, itu sebenarnya adalah kulit kamu yang tadi terkelupas dan sudah mengering. Itu. Jadi dia nggak hilang. Nah, nanti bagian yang luka tadi, yang berdarah tadi kan kelupas tuh kulit arinya kan. Nah, nanti kulit itu akan membentuk kulit yang baru. Ya. Nah, jadi kulit ari yang tadi itu udah hitam-hitam di pinggir itu terkelupas kan kita sering kopek-kopekin kan, seru ya. Kalau luka ya, iseng gitu ya, gemes gitu kan, buat iseng gitu, dikopek-kopek gitu ya. Nah, itu sebenarnya kulit ari yang tadi itu jadi penutup luka karena luka dia terbuka. Setelah terbuka dia mengering karena sudah jadi kulit yang mati. Nah, kamu kopek-kopekin, nah nanti akan terbentuk kulit yang baru. Subhanallah, keren kan? Allah ciptaannya luar biasa. Ya. Kok saya merasa sakit ya? Ya iyalah, namanya aja kulit arinya terkupas. Ya sakit lah. Padahal nggak terkupas sih, baik-baik aja. Nah, jadi itu dia. Setiap kulit nggak cuma kulit sih ya, semua organ tubuh kita kalau misalkan mengalami keadaan yang keras, misalkan terbentur atau ketusuk jarum ya, walaupun itu sebenarnya kerasa karena ada sensitivitas yang dirasain sama kulitnya. Tapi kenapa kalau disuntik itu nggak berdarah ya Bu? Nah, kenapa kok kalau disuntik nggak berdarah? Karena nih. Jadi jarum suntik yang masuk itu kan sebenarnya kan nusuk kulit ya, harusnya bolong dong kulitnya. Iya, harusnya kan darahnya ngucur dong, mancur dong. Iya nggak sih? Nah, tapi kenapa itu nggak terjadi? Nah, di dalam darah kalian yang warna merah itu banyak terdapat zat-zat. Ya, salah satunya adalah zat yang membuat darah itu cepat mengering. Ya, jadi kalau misalkan kamu luka, nah kalau misalkan zat di darah kamu itu bagus, maka kalau kamu luka itu cepat sembuh, cepat kering, cepat ketutup. Tapi kalau misalkan kondisi darah kamunya itu komposisi di dalam darahnya itu nggak bagus, ya, maka kamu kalau kena darah bisa kalau kamu luka bisa jadi lukanya itu akan mengeluarkan banyak darah yang nggak bisa berhenti, bisa jadi. Makanya kemarin kan namanya Lukna bilang ya, kalau makan itu harus 4 sehat, kalau bisa 5 sempurna. Kenapa? Itu dia tadi ada vitamin, ada mineral yang akan membentuk darah kamu sehingga kalau terjadi luka itu cepat mengering. Ya, ada loh luka yang nggak bisa berhenti darahnya. Iya, karena darahnya itu memang komposisinya itu tidak bagus, sehingga kalau luka itu dia darahnya susah berhenti, sehingga kadang dia itu harus ditransfusi darah, karena darahnya banyak yang keluar, dianya jadi lemes, jadi harus dikasih darah dari luar. Ya, contohnya misalnya teman-teman kita yang sakit kanker darah.
Nah, biasanya dia itu kalau luka ya susah berhenti. Ya, makanya apa sih namanya kalau dia dijaga nggak boleh sampai luka, nggak boleh sampai berdarah. Ya, nah jadi bersyukurlah kamu yang sehat-sehat ini, makanlah makanan yang bergizi, yang banyak vitamin, sayurnya warna-warni, biar komposisi darah kamu tuh kandungan gizinya lengkap. Tidak ada masalah kalau kena luka, bisa langsung tetap cepat disembuhkan, cepat dihentikan pendarahannya. Oke, sampai sini. Dong apa dong? Saya mau lagi, Bu. Kan ada yang suntik di sini sama di sini kan nih, di sini. Apa bedanya tuh? Beda. Ya. Jadi di dalam tubuh manusia itu terdapat banyak saraf. Nah, saraf-saraf itu ya misalnya kalau misalkan saraf orang tua kamu misalnya ada yang sakit jantung gitu ya. Kok yang diurut kaki sih, Bu? Nyambung nggak? Coba. Enggak. Jantung di mana, yang diurut di mana gitu kan. Nah, subhanallahnya Allah itu sayang. Ya. Jadi Allah ciptakan itu semua organ tubuhnya itu saling berhubungan. Jadi ada saraf-saraf tertentu di bagian kaki kalian yang kalau dipijit, yang kalau ditekan itu akan memperbaiki fungsi jantung. Jadi kalau ada orang sakit jantung dipijit, bukan jantungnya yang dipencet-pencet. Ya, sama seperti tadi disuntik. Nah, suntiknya itu tujuannya untuk apa? Harus lewat pembuluh yang mana? Ya, jadi dipilih-pilih di saraf mana nih obat ini bisa bekerja dengan lebih cepat. Ada yang lewat pantat, ya kan? Ada yang lewat sini, ada yang infus dari sini. Ya, karena memang saraf-sarafnya itu akan lebih cepat obat itu mengalir kalau dimasukkan lewat sini. Ada yang lebih cepat dimasukkan lewat sini. Gitu ya. Kalau Hilmi tertarik lebih jauh, belajar yang rajin, masuk ke universitas kedokteran. Ya. Nah, bukan cuma kedokteran loh, kebidanan, terus apalagi ya perawat, itu juga nanti akan diajarin tuh ya kayak gitu-gitu. Ya. Nah, baik, kita kembali ke panitia 9 ya. Terlupa lagi. Bu. Iya. Saya mau izin ke kantor. Oke. Gak usah di close ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi panitia 9 sudah memutuskan bahwa sila-sila Pancasila itu isinya ini. Nah, namun kemudian karena di Indonesia itu warganya itu apakah warga Islam semua agamanya? Enggak. Tapi ada yang beragama apa? Katolik, Buddha, Kristen. Konghucu, Islam. Banyak kan? Nah, karena banyak agama di Indonesia, maka sila ke-1-nya itu diganti, dirubah. Yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Lah, nanti yang orang Kristen gimana? Yang orang Hindu gimana dong? Oh ya. Nah, makanya sila ke-1-nya kemudian dirubah menjadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mau orang Kristen, mau orang Hindu, nah semuanya bisa tercakup di situ. Oke, stop sampai di sini. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Enggak, yakin ya. Nah, Sebentar, Bu. oh iya. Saya mau nanya, Bu. Kan kalau dulu 17 Agustus tuh Indonesia merdeka. Tapi kenapa sekarang 17 Agustus tuh kayak lomba makan kerupuk, lomba ini? Kira-kira kenapa teman-teman? Karena lomba-lombaan makan. Karena bisa memeriahkan gitu. Bisa memeriahkan, apalagi? Bisa apa namanya? Kenapa kok malah lomba ya gitu kan? Apa ya? Kenapa coba? Nggak nyambung. Nih ya, jadi gini loh sayang. Tanggal 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaannya bangsa Indonesia. Itu hari puncak perayaannya rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, bahwa Indonesia itu sudah tidak dijadah lagi.
sudah tidak ada penjajahan lagi di Indonesia, sudah merdeka. Nah, dirayakanlah di situ. Nah, sekarang tanggal 17 Agustus, apakah kita masih ada yang menjajah negara kita? Kita masih perang? Tidak. Jadi apakah 17 Agustus juga itu berarti puncak dari kemerdekaan atau perayaan 17 Agustus itu? Udah enggak kan? Nah, makanya dicari sebuah aktivitas pengganti yang menggambarkan semangat bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah, untuk meraih kemerdekaan itu berjuang nggak? Berjuang. Harus semangat nggak? Oh, kalau putus asa kira-kira bisa tercapai nggak tuh kemerdekaan? Enggak. Enggak. Nah, itulah sebabnya kemudian pada tanggal 17 Agustus itu suka diadain lomba-lomba, tapi biasanya lomba-lomba itu kebanyakan buat anak kecil-kecil. Betul nggak? Nah, anak kecil-kecil emang adanya Hilmi tahu. Kamu tahu nggak kenapa 17 Agustus itu jadi hari proklamasi? Bisa jawab nggak adanya Hilmi? Enggak. Ya enggak lah, dia nggak ngerti gitu kan. Gitu aja nggak tahu. Itu kan karena Indonesia dijajah, waktu itu kita perang. Apaan sih kata adanya Hilmi? Kakak ngomong apaan sih gitu kan. Nah, makanya untuk menciptakan generasi penerus yang berjuang, yang nggak mudah putus asa, yang semangat, dilakukan dengan cara melakukan lomba-lomba tersebut, Kak. Nah, dengan ikut lomba tersebut, dia akan jadi semangat nggak berusaha untuk menang? Enggak juga. Misalnya kamu ikut lomba lari karung, masa sih kamu nggak pengen menang? Mau lah. Kamu nggak menang dapat hadiah juga. Iya, dengan kamu mau menang, kamu akan bersemangat nggak ikutin lombanya? Pasti. Oh, tuh, Saya berjuang aja mati-matian ngeliat gitu kan? Orang Terus, tua aja saya semangat gitu dukung. nah, wah, apalagi yang ikut lombanya ya kan? Nah, Biar dapat jadi, kado gitu. biar dapat hadiah ya. Pada Padahal mah hadiahnya kadang kita udah punya ya. Itu Cuma yang seneng yang aja ikut, gitu kalau yang dapet. menang ganda putri itu yang badminton itu dari pemenangnya aja kan itu dapat medali sama uang 5 miliar belum dari sepatunya gitu rakyatnya. Betul ya. Jadi kenapa Bu kok aneh Bu malah jadi Jadi orang lomba-lomba? kaya, Bu. Ya itu dia. Untuk melatih generasi muda bangsa Indonesia untuk mempunyai sikap semangat, berjuang, pantang menyerah. Nah, jadi gitu Kakak Aira. Jadi diharapkan nanti nih pas sekolah, misalkan mengalami kesulitan karena udah terbiasa waktu lomba-lomba itu harus berjuang, pantang menyerah, semangat. Berarti kalau belajar menghadapi kesulitan, harus semangat, harus berjuang. Nggak boleh putus asa. Matematika susah, udah nggak usah. Nggak berhasil tuh berarti lombanya tuh. Ya, Udah itu. jadi sebenarnya nilai-nilai dari lomba tersebut yang diharapkan menjadi karakter anak-anak bangsa Indonesia. Gitu, Ai. Udah nyambung Saya mau belum? nanya Bu, kan saya mau nanya apa bedanya magnet sama besi itu sama asalnya magnet sama besi itu sama nggak sih Bu? Oke. Magnet dan besi itu setahu kamu sama apa beda sih? Beda. Beda. Apa bedanya? Vina galau, beda sama. Yang mana nih jadinya? Yang mana nih? Jadi kalau kira magnet tuh ya besi doang gitu. Jadi Apakah kalau semua besi itu sama bisa besi kan nempel nempel. di kulkas? Bisa Enggak ditempelin lah. nggak semua besi? Enggak. Tapi semua magnet bisa nggak ditempelin di kulkas? Bisa. Bisa. Sekarang kalau dilihat magnet itu besi bukan sih? Bukan. Besi. Besi. Ya, bingung kan? Jadi gini sayang, sebenarnya kedua benda tersebut itu sama-sama besi. Hanya saja besi itu bermacam-macam ya sayang ya. Besi itu ada yang mengandung magnet, ada yang tidak. Nah, besi yang tidak mengandung magnet dia tidak bisa nempel di kulkas. Kalau yang mengandung magnet dia bisa ditempelin di kulkas gitu. Jadi tidak semua besi bisa nempel, tapi semua magnet bisa nempel. Tapi semua magnet pun besi. Makanya kan suka ada yang bilang magnet itu besi berani, gitu kan? Maksudnya Iya, itu besi berani. besi berani ya magnet yang Yang di emang, Riko tuh Bu. emang ada besi penakut. Apa tuh? Besi penakut.
Besi berani, berarti ada lawannya kan, berani penakut gitu kan. Kalau tahu saya tuh besi itu asalnya dari asteroid, Bu. Jadi gini loh sayang, sebenarnya itu kan apa namanya bahan-bahan alam yang terdapat di dalam bumi, di dalam tanah. Nah, seperti yang sudah kamu ketahui kayak misalkan minyak bumi atau apapun barang-barang mineral yang terdapat di dalam tanah, itu berasalnya dari apa? Dari uang. Krik krik krik. Krik-krik. Dari apa? Ayo, kok diem? Ayo, Dari dari? zaman dulu. Ya dari zaman dulu, tapi dari apa? Ya, misalkan kamu bikin kue bolu, itu terbuat dari apa? Dari besi. Terigu. Hah? Hello. Aduh, aku nggak mau kue bolu dari besi. Gigi aku nggak kuat. Beras. Nggak bisa dimakan juga. Ayo, dari mana? Apa bahan penyusun kue bolu? Tepung. Tepung, Telur. telur. Gula. Wah, tuh yang suka bikin kue tuh pasti tahu. Ketahuan nih ya. Tuh. Nah, sama penyusun bahan-bahan mineral yang ada di dalam bumi kayak minyak bumi, batu bara itu juga dari bahan-bahan pembentuknya. Coba apa bahan pembentuknya? Ntar kalau Bunung udah ngomong baru bilang, oh iya, biasaan deh. Apa yo? Tahu? Oh, iya. Dari mana? Dari dulu. Ya emang dari dulu. Bahannya apa? Dari bumi. Dari Bumi. Bunung kasih clue ya. Dari daun. Pertanyaannya apa? Daun. Tadi kan Daun magnet. daun yang membusuk beribu-ribu tahun. Fosil hewan-hewan mati beribu-ribu tahun nih. Misalkan ada pohon nih, dari zaman dulu sampai sekarang ya. Pohon tuh daunnya rontok nggak? Enggak. Ada yang rontok nggak daunnya? Ya. Nah, terus daun yang rontok di hutan, hutan seluas itu emang ada yang nyakuin? Enggak ada. Nggak ada. Terus di hutan banyak hewan yang mati nggak? Iya. Ada yang nguburin? Enggak. Sendiri atau dimakan. Mati udah geletak gitu kan. Nah, terus ketimbun lagi sama pasir-pasir atau tanah dari yang ada di udara. Akhirnya tadi tuh daun yang jatuh ketumpuk sama bangkai hewan, ketumpuk lagi nanti sama daun, ketumpuk lagi sampai itu berpuluh-puluh tahun ya. Kalau dia itu kayak bikin humus deh, ya. Jadi kan didiemin gitu ya, dibusukin gitu ya, nanti jadi pupuk gitu kan, sama seperti bangkai hewan, tumbuhan dan benda-benda yang lain yang jatuh ke dalam bumi. Kalau dia tertahan beribu-ribu tahun, dia akan terbentuk yang namanya minyak bumi. Ada gas, ada macam-macam, keren kan? Subhanallah. Ya. Nah, sama semua bahan-bahan mineral, mau itu besi, mau itu emas, mau itu apapun, itu berasal dari semua yang ada di alam yang tertimbun beribu-ribu tahun kemudian. Itulah sebabnya kalian kan sudah belajar tuh yang namanya energi, ada energi yang alternatif sama yang tidak gitu kan. Nah, kalau yang energi yang bukan alternatif berarti kan energi yang cepat habis kan? Habis. Nah, kalau cepat habis, kenapa cepat habis? Karena itu dia terbentuknya lagi nanti beribu-ribu tahun kemudian baru bisa ada lagi. Itunya makanya kalian harus hemat-hemat menggunakan minyak bumi. Karena jumlahnya terbatas, gas alam. Jumlahnya sedikit. Ya, batu bara itu harus dihemat. Karena bikinnya itu nggak sebentar. Ya, makanya kalian pakai energi alternatif. Misalnya, ada yang sekarang listriknya itu pakainya tenaga surya, pakai cahaya matahari yang nggak bakalan habis. Ya, bahkan sekarang ada mobil yang cahayanya bisa jalan karena ada cahaya matahari. Jadi cahaya matahari ditampung, terus itu yang membuat mobil bergerak. Pernah dengar nggak? Iya, gitu. Jadi termasuk juga magnet. Itu juga termasuk bahan alam yang terbentuknya ribuan tahun. Jadi harus
jaga jangan sampai punah, jangan sampai nanti cucunya Hilmi nggak tahu besi berani yang kayak mana sih ayah katanya. Berani kan. Magnet tuh apaan sih? Udah nggak ada lagi gitu ya. Nah, ya, tapi besi pun bisa berubah jadi magnet. Gimana caranya? Ada cara bikin magnet. Tapi bikin magnet itu kekuatan magnetnya beda sama magnet aslinya. Namanya aja buatan, ya kan? Buatan pasti ada keterbatasannya, ya. Nah, baik. Waktunya sudah tinggal 3 menit lagi. Ya, saya bertanya. Ya, pertanyaannya di skip buat besok ya sayang ya. Ini kelas yang pertama sudah menunggu aku, mohon maaf. Nanti kita lanjutin lagi ya. Sampai besok. Besok kita belajar apa nih? Math sama SBDP. Nah, untuk SBDP-nya tidak ada PPT, tidak ada videonya. Jadi kalian fokus ke matematikanya saja ya. Jadi kita besok tidak ada SBDP, tapi matematika doang. Yes. Oke. Enggak, yes. Tahu nggak kata-kata yang keluar dari mulut kamu doa loh. Jadi ngomongnya yang baik-baik ya. Matematika, Semoga. yes, gitu. Matematika Semoga aku bisa gampang. mengerjakan matematika. Nah, wah itu kata-kata motivasi buat besok pagi, Mai. Oke. Keluarin sekarang. Ya. Udah itu kata-kata motivasiku besok. Buat besok ya. Gak boleh dicuri. Tuh. Catat ya. Nggak kok, Mai. Aku mau pertama. Oke, siap. Gunung catat. Iya. Baik, sekarang siapa yang pidat? Yuk, baca doa. Ayo duduk siap. Siap. Posisi berdoa. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sadaqallahul adzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Terus? Kita jangan lift dulu ya, guys. Kamu nggak lift tapi aku close. Maaf ya Hilmi, soalnya kegiatan belajar kita hari ini Bunung rekam, jadi harus Bunung convert. Kalau mau di-convert harus ditutup, maaf ya. Salamnya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok. Dadah. Dadah kamera, dadah. Dadah. Bu, nanti saya masuk lagi ya, Bu. Maaf ya, aku tutup ya. Deh. Dadah. Dadah.